Selain dokumen kebijakan pengembangan kurikulum, salah satu yang akan dinilai dalam akreditasi terkait dengan kurikulum adalah kurikulum program studi atau dokumen kurikulum program studi. Pertanyaan kemudian adalah apa saja nilai penilaian yang diberikan terkait kurikulum program studi. Dalam sebuah penilaian akreditasi, maka yang dinilai di dalam dokumen kurikulum program studi setidaknya ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah apakah kurikulum program studi itu lengkap atau tidak. Apa yang dimaksud lengkap? Maksudnya adalah kurikulum program studi itu setidaknya meliputi identitas program studi itu. Kemudian penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, namanya pengembangan sebuah kurikulum. Berarti kan sudah ada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Biasanya ada evaluasi terlebih dahulu terhadap kurikulum sebelumnya, baru ada pengembangan kurikulum program studi. Nah, itulah yang perlu dibuktikan. Kemudian adalah landasan pengembangan kurikulum. Jadi kita juga mesti melihat ya, kebijakan-kebijakan eksternal ya. Kalau di agama itu ada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kemudian juga di Kemendikbudristek-Dikti juga ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimulai juga kurikulum mengacu KKNI tahun 2012. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga dicantumkan kurikulum mengacu KKNI. Dan kemudian 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi itulah yang menjadi dasar, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian juga peraturan ya Kemendikbud yang tahun 2023 mengenai penjaminan mutu. Terkait penyederhanaan penjaminan mutu, itu juga perlu diperhatikan. Ya, itu adalah hal-hal yang perlu menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum program studi. Dan kemudian selanjutnya adalah yang perlu diketahui adalah visi, keilmuan, dan tujuan program studi. Jadi sebelum kita membuat profil lulusan program studi, berarti ada visi keilmuan. Kalau institusi, itu ada visi institusi. Kemudian kalau program studi, itu namanya visi keilmuan program studi. Nah, ini harusnya juga dijelaskan mengenai visi keilmuan program studi, tentunya juga tujuan program studi. Dan setelah itulah baru dibuat namanya profil lulusan. Dan setelah profil lulusan, maka tentunya kalau kita melihat kualifikasi KKNI, di sana kita melihat kualifikasinya apa? Sarjanakah, magisterkah, doktorkah? Dan kemudian di situ dari deskripsi generik, maka harus mampu membuat perguruan tinggi itu deskripsi spesifik. Nah, deskripsi spesifik ini terkait tentunya adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi untuk bisa seorang lulusan itu memiliki kemampuan itu atau profil itu, capaian pelajaran lulusan apa yang dia perlukan, atau kemampuan-kemampuan apa yang dia butuhkan. Nah, setelah kita tahu kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan, selanjutnya adalah bidang kajian. Pada bagian ini memang menjadi persoalan karena ketika tidak diturunkan melalui bidang kajian, langsung diturunkan mata kuliah. Di sini mereka akan membuat bahan kajiannya begitu banyak sekali. Kemudian turunkan bidang kajiannya banyak sekali. Satu program studi itu bisa sampai 20-30 daripada bahan kajiannya. Karena dia tidak mengacu bidang kajian. Jadi bidang kajiannya itu tidak dijelaskan di bagian setelah CPL-nya itu. Maka diangkat langsung ke mata kuliah dan bahan kuliah. Sebenarnya harus ada dulu. CPL itu adalah bidang kajian, kemudian baru mata kuliah. Mata kuliah ini turunan dari bidang kajian apa? Seperti itu. Bisa ada keluasan dan kedalamannya. Itu tergantung dari bidang kajian yang diisi dalam mata kuliah itu, yang sangat jelas dari bahan kajian ya, dari mata kuliah yang ada. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi ada bidang kajian, baru kemudian juga ada
mata kuliah, daftar mata kuliahnya. Dan karena Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka pengetahuan dan keterampilan mesti dilihat juga sini. Bahwa bisa juga dengan peraturan yang baru ini, tidak perlu semua mata kuliah itu harus mendapatkan IP. Jadi kalau kemampuan yang dihasilkan melalui lokakarya, workshop gitu, dia cukup dengan lulus atau tidak lulus, tanpa IP tidak apa-apa. SKS-nya dapat di itu. Karena SKS adalah kegiatan pembelajaran. Sekarang istilah itu digunakan kegiatan pelajaran, bukan waktu pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, seluruh bentuk kegiatan pembelajaran dihitung waktunya, disinilah diketahui jumlah SKS-nya. Jadi bisa membuat untuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka bisa membuat workshop-workshop, lokakarya-lokakarya yang tidak ada IP-nya. Tapi ketika lulus atau dalam workshop-workshop itu, mahasiswa punya kemampuan-kemampuan yang betul-betul mempersiapkan dia untuk bekerja, untuk bisa melayani. Dan itu penting sekali, karena kurikulum itu harus menjamin bahwa luaran itu memiliki kompetensi yang diharapkan untuk bisa memiliki kemampuan kerja sesuai dengan profil yang ditentukan itu. Itulah kurikulum. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, kriteria-kriteria dari sebuah kurikulum. Nah, kemudian juga harusnya juga kalau kita mempunyai kurikulum program studi, berarti juga ada rencana pembelajaran semester. Tentunya juga ada materi pembelajarannya. Ini perlu juga ada materi pembelajarannya, ada rencana tugasnya, ada rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian. Dan semuanya itu mesti koheren. Tidak boleh tempel-tempel tidak ada hubungannya karena mesti koheren ya. Seperti itu. Dan kemudian juga bahan-bahannya mutakhir. Bukan tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang lama, buku-buku yang kuno, bukan tidak boleh. Tapi juga harus disertai bahan-bahan yang mutakhir. Seperti itu. Karena kurikulum kan harus menjawab tantangan zaman. Kalau mahasiswa hanya bicara tentang yang masa lampau, dia tidak tahu yang mutakhir, dia tidak mengenal lokalitasnya, dia tidak mengenal tantangan zamannya. Nah, kurikulum itu harus mempersiapkan dia, luaran itu merespon zaman, maka dia harus mutakhir. Dan juga memungkinkan mahasiswa belajar mandiri. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan juga mendorong mahasiswa. Dan kita juga semua tahu bahwa kemampuan-kemampuan kita itu begitu terlihat ketika setiap mahasiswa itu belajar sendiri. Setiap kita mampu belajar mandiri. Sampai kemudian juga kita mengetahui apakah kita memahami atau tidak pengetahuan itu dengan baik. Dan untuk memastikannya, maka ada penilaian-penilaian. Nah, di situ mahasiswa juga menjadikan materi-materi itu bukan sekedar materi yang ada itu di buku-buku, tapi menjadi sebuah kompetensi yang dia bisa berkarya, bekerja. Itulah yang perlu ada. Dan selanjutnya adalah ciri khas program studi. Jadi perlu ada ciri khas program studi. Ciri khas program studi ini bisa dilihat dari tadi pencirian program studi itu apa. Jadi visi keilmuannya itu menjadi pencirian program studi. Ya, kira bidang kajian apa yang menonjol itu ya. Ya, seperti itu. Meskipun tetap juga bisa dikombinasikan dengan visi keilmuan institusi dalam bidang kajian tertentu. Tapi kalau kita bicara program studi, maka bicara tentang pembedanya, ya, bicara tentang pencirian ciri khasnya, pembedanya, maka hasil diturunkan dari visi keilmuan dari program studi tersebut. Dan melihat tidak mudahnya membuat kurikulum secara khusus terkait dengan kurikulum prodi teologi kurikulum prodi rumpun ilmu keagamaan, maka Asosiasi Program Studi Ilmu Keagamaan atau APSIK akan mengadakan konferensi kurikulum pada tanggal 3-4 April. Saudara bisa mengikutinya, bisa mendaftarkannya, dan di sini akan ada pembicara-pembicara pakar yang menguasai kurikulum, yang memang juga mengerjakan atau menulis tentang disertasi terkait kurikulum, dan mereka juga adalah pimpinan dari berbagai institusi pendidikan secara khusus pendidikan agamaan yang memiliki akreditasi baik sekali. Ya. Ini juga tampilkan dan juga akan ditampilkan
Nah, mereka juga yang berada di dalam bidang pelayanan, untuk kemudian sebagaimana dari misi KKI ini itu adalah integrasi pendidikan non formal dan pendidikan formal, maka nanti pada konferensi kurikulum 3-4 April dari APSIK ini akan menggelar ya ataupun menawarkan bagaimanakah perguruan tinggi keagamaan Kristen itu mengintegrasikan pendidikan formal dan pendidikan non formalnya untuk menguatkan kualitas SDM di lembaga pelayanan Kristen, lembaga pendidikan Kristen. Selamat mengikutinya dan selamat terus mengembangkan kurikulum dan menghadirkan kurikulum yang baik, yang unggul, sehingga luaran-luaran yang diharapkan itu dapat tercapai. Memberikan kontribusi bagi masyarakat, bagi mereka yang menerima luaran itu, bagi pengguna luaran itu, dan juga tentunya bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih.